Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester Praktek Hukum Ekonomi Syariah yang diambil oleh Bapak Lukmanur Hisam, MSI. Dari kelompok 4, dari tim Abitase akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Fatin Umardiah, NIM 26 sebagai Hakim Majelis. Silakan teman-teman. Saya Gibawis Prasetyo, NIM 11 sebagai arbiter 1. Saya Fazal Fatimatul Zahra, NIM 23 sebagai arbiter 2. Saya Juliati Baroro, NIM 24 sebagai saksi termohon. Saya Fitratus Sa'diyah, NIM 08 sebagai kuasa hukum termohon. Saya Hanifah Kamila, NIM 25 sebagai kuasa hukum pemohon. Saya Salma Maktuha sebagai termohon, NIM 28. Saya Yula F. Fatimah, NIM 06 sebagai pemohon. Saya Noviar Simayuni, NIM 04 sebagai saksi pemohon. Berikut adalah alur simulasi persidangan Abitase di Bani. Yang pertama adalah alur pendaftaran. Selamat siang Ibu, mari silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Ya, saya akan mengajukan permasalahan saya ke Bani. Baiklah, silakan saya akan permohonannya. Yang kedua adalah alur penyerahan dokumen. Silakan. Bisa saya bantu? Ya, saya akan mengajukan pendaftaran permasalahan saya ke Bani. Bisa saya lihat dokumennya? Yang ketiga adalah alur administrasi. Baik, sudah saya cek. Silakan melengkapi administrasinya terlebih dahulu. Iya, berapa? 500.000. Saya terima ya. Baik, sudah saya hitung, saya terima. Selanjutnya adalah tahap penunjukan arbiter, guna untuk menunjuk arbiternya bersama-sama. Silakan dulu. Baiklah, di Bani kami mempunyai dua opsi penunjukan arbiter. Yang pertama, arbiter majelis, dan yang kedua, arbiter tunggal. Bisa didiskusikan terlebih dahulu. Baiklah, dari kami menunjuk arbiter majelis. Selanjutnya akan dilakukan tahap persidangan. Mohon perhatian. Sidang arbitrase perkara nomor 531 garing PDT titik sus strip arbitrase garing 2023 garing Pengadilan Bekasi antara pemohon PT Adi Persada Properti melawan termohon Saudara Haryono Subagio dan Saudari Salma Maktuha akan segera dimulai. Para pihak dimohon menempati tempat yang telah ditentukan. Mohon menjaga ketertiban ruang sidang. Sidang arbitase antara PT Adi Persada Properti sebagai pemohon melawan Saudara Haryono Subagio dan Saudara Budi Said sebagai termohon.
dengan agenda pembacaan permohonan pembatalan putusan arbitrase dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mencatat waktu dan kehadiran para pihak, pemohon dan termohon hadir dengan kuasa hukumnya masing-masing. Pemohon, silakan perkenalkan diri Anda dan kuasa hukum Anda. Yang mulia, saya Hanifah Kamila dari kantor hukum Faklaw, mewakili pemohon saudari Yuni Ayu yang saat ini hadir bersama kami. Termohon, Saya Fikri, mewakili termohon saudari Salma yang juga hadir dan 5 termohon lainnya yang bisa hadir di persidangan hari ini yang mulia. saudara pemohon, apakah telah tercapai perdamaian dalam proses mediasi? Belum yang mulia, karena dari pihak termohon tidak mau menemukan prestasi akan kewajibannya dalam tuntutan ini. Bagaimana termohon? Belum juga yang mulia, karena kami akan membuktikan bahwasanya kami tidak terbukti bersalah dalam perkara ini. Dan untuk melanjutkan persidangannya. Baik, dicatat dalam berita acara, sidang dibuka pada hari Kamis, tanggal 8 November tahun 2025, pukul 9. Para pihak hadir lengkap didampingi kuasa hukumnya. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan permohonan pembatalan putusan arbitrase oleh pemohon. Apakah saudara sudah siap dengan gugatan Anda? Sudah yang mulia. Meskipun kami telah ada salinannya, silahkan untuk kuasa hukum pemohon bisa membacakan suratan gugatan dan ketentuan apa yang menjadi perubahan pada gugatan saudara. Majelis yang terhormat, kami mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase karena kami menilai bahwa proses arbitrase sebelumnya telah melanggar asas due process of law. Selain itu, putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan kepentingan hukum dan terdapat kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum. Baik, saya akan membacakan gugatan yang telah saya ajukan. 1. Kepentingan terkait pembatalan putusan arbitrase. Pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan di Bani Surabaya tertanggal 1 September 2023 karena merasa dirugikan atas berbagai pertimbangan dan amar putusan yang dinilai tidak sesuai dengan fakta serta melanggar hukum yang telah berlaku. Yang kedua, kepentingan terkait hak kepemilikan objek jual beli. Pemohon menuntut agar termohon 2 mengembalikan sertifikat hak milik atas sejumlah properti kepada pemohon konvensi 1. Hal ini berkaitan dengan klaim sejumlah bahwa termohon 2 bukan pemilik sah atas sebagian objek jual beli sejak awal. Ditandatanganinya Akta PPJB nomor 8 tertanggal 7 Desember 2027. Tertanggal 7 Desember 2017. Nah, fakta yang muncul adalah termohon 2 telah memberikan uang kompensasi atau ganti rugi kepada pihak lain. Dalam hal ini adalah saudara Amin Sutoyo sebelumnya, membuktikan bahwa termohon 2 tidak sepenuhnya memiliki hak atas objek tersebut. Yang ketiga, kepentingan terkait pembayaran pajak dan denda. Pemohon mendalilkan bahwa pembayaran pertama dan kedua merupakan panjar atas Akta PPJB nomor 8 dan menuntut agar pembayaran tersebut hangus
dan tidak dapat dituntut kembali oleh saudara termohon. Namun, putusan arbitrase menyatakan bahwa uang pembayaran tersebut harus menjadi pengurang pembayaran denda yang seolah-olah menerima sebagian tuntutan rekonvensi oleh pemohon. Hal ini bertentangan dengan harapan pemohon dan menciptakan kerugian finansial. Yang keempat, kepentingan terkait penolakan rekonvensi. Dalam putusan arbitrase sebelumnya, pemohon rekonvensi dari pemohon ditolak secara keseluruhan, termasuk permohonan penggantian kerugian yang telah dituntut. Pemohon mengklaim bahwa penolakan tersebut bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang ada dan merupakan bagian dari alasan pembatalan putusan. Dan yang terakhir, kepentingan terkait pelanggaran formalitas hukum acara. Pemohon juga merasa dirugikan karena termohon 3, dalam hal ini adalah Bani Surabaya, diduga melanggar formalitas hukum acara dalam menetapkan biaya arbitrase rekonvensi. Pelanggaran ini dianggap sebagai bagian dari penyimpangan terhadap aturan hukum acara dan menjadi dasar untuk membatalkan putusan. Terima kasih. Demikian gugatan yang telah saya ajukan. Baik. Saudara termohon, apakah Anda mengetahui isi gugatan tersebut? Iya yang mulia, saya telah mengetahui dan mempelajari isi dari isi gugatan tersebut. Dengan jelas, kami menolak permohonan ini. Putusan ini arbitrase dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Klien kami menjalankan kontrak sesuai kesepakatan dan tidak ada pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan. Kami hanya menuntut hak kami sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam kontrak. Apakah saudara akan mengajukan jawaban atas gugatan termohon? Tentu yang mulia, kami akan membuat jawaban gugatan dan kami memohon waktu 1 seminggu untuk membuatnya yang mulia. Bagaimana pihak pemohon? Apakah keberatan? Baik yang mulia, kami tidak merasa keberatan. Dikarenakan jawaban akan disampaikan 1 minggu lagi, kami tutup. Persidangan akan dilanjutkan kembali pada hari dan tanggal yang akan ditentukan. Kemudian arbiter diminta mencatat waktu penundaan persidangan. Dengan ini sidang saya nyatakan ditutup sementara. Baik yang mulia, telah dicatat bahwa persidangan ditutup sementara pada tanggal 8 November tahun 2025 pukul 11 waktu Indonesia Barat dan akan dibuka kembali sesuai jadwal yang telah ditentukan. Mohon izin yang mulia, dicatat dalam berita acara persidangan bahwa hari ini, Kamis tanggal 5 Desember tahun 2025, Majelis Arbitrase kembali menggelar sidang dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak termohon. Para pihak dinyatakan hadir lengkap. Sidang dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang arbitrase antara PT Aji Persada Properti sebagai pemohon melawan Saudara Haryono Subagio dan Saudara Sudi Said sebagai termohon. Dengan agenda pembacaan jawaban dinyatakan dibuka kembali. Mungkin saya kira waktu sudah cukup. Baiklah, saudara termohon, apakah saudara siap dengan jawaban gugatan? Siap yang mulia. Baik, silakan salinan jawaban gugatan untuk dibawa ke depan. Terima kasih yang mulia. Kami siap membacakan isi jawaban gugatan kepada majelis hakim yang kami muliakan dan kepada para pihak
Mending bilangin kawat panitera. Pas aku bagi dia atas ke atas aku ngomong. Tanda lambaikan Sampaikan tangan. Ulang dari awal ya. Terima kasih Yang Mulia. Kami siap membacakan isi jawaban gugatan. Isi jawaban gugatan kepada majelis hakim yang kami muliakan dan kepada para pihak pemohon yang saya hormati. Izinkan kami untuk membacakan jawaban surat gugatan yang telah kami sepakati. Bahwa ketentuan dalam pasal 643 yang digunakan sebagai dasar hukum permohonan pembatalan putusan balik yang diajukan oleh pemohon Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara itu tidak dapat dibenarkan menurut hukum, mengingat pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dengan jelas dan tegas menyatakan mencabut ketentuan-ketentuan lama mengenai arbitrase sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 619 sampai pasal 691 dan pasal 337 hits hazins serta pasal 705 Regimen sehingga dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang kedua, bahwa dalam Muhammadiyah berharap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan selain itu jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1949 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1975 menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima. Yang ketiga, kepentingan terkait hak pemilikan objek jual beli. Termohon 1 atas nama Salma dan termohon 2 Budi Said adalah pemilik sah atas seluruh objek yang tercantum dalam akta perjanjian pengikatan jual beli nomor 008 yang ditandatangani pada tanggal 7 Desember 2017. Yang keempat, tentang terhentinya perjanjian, bahwa mengklaim terhentinya perjanjian perizinan untuk pembangunan apartemen di atas tanah objek akibat gangguan dari saudara Amin Sutoyo adalah tidak benar. Faktanya, pemohon PT Adi Persada Properti tidak memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Surabaya, termasuk tidak melampirkan dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan surat keterangan rencana kota dan izin mendirikan bangunan IMB. Dan yang terakhir, tentang kontradiksi dalam putusan. Tidak terdapat kontradiksi dalam putusan majelis arbitrase. Majelis telah mempertimbangkan semua bukti dan fakta yang diajukan oleh kedua belah pihak. Putusan tersebut secara tegas mengabulkan pemohon konvensi dan termohon 1 dan termohon 2 yang membuktikan bahwasanya pemohon telah melakukan prestasi dengan tidak melakukan pembayaran sesuai perjanjian. Maka dari itu, semua pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis arbitrase bersifat konsisten dan didukung oleh bukti-bukti yang sah. Sekian dari jawaban gugatan kami yang mulia. Terima kasih. Baik, karena seluruh anggota persidangan pada hari ini telah dilaksanakan dan tidak ada lagi yang perlu disampaikan oleh para pihak, maka persidangan akan kami skor sementara. Persidangan akan dilanjutkan kembali pada waktu dan tanggal yang akan ditentukan. Kemudian untuk itu arbiter diminta mencatat waktu penundaan persidangan. Dengan ini sidang saya nyatakan ditutup sementara. Baik yang mulia, telah dicatat bahwa persidangan ditutup sementara pada tanggal 5 Desember tahun 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dan akan dibuka kembali sesuai
sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Mohon izin Yang Mulia, dicatat dalam berita acara persidangan bahwa hari ini, Kamis, tanggal 12 Desember tahun 2025, Majelis Arbitrase kembali menggelar sidang dengan agenda pembacaan replik dari pihak pemohon. Para pihak dinyatakan hadir dengan lengkap. Sidang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang arbitrase antara PT Aji Persada Property sebagai pemohon melawan Saudara Haryono Subagio dan Saudara Budi Said sebagai termohon. Dengan agenda pembacaan replik dan duplik dinyatakan resmi dibuka. Baik saudara pemohon, apakah saudara sudah siap dengan replik atas jawaban termohon? Izinkan saya berdiskusi dengan kuasa hukum saya yang mulia. Baiklah, saudara pemohon, apakah saudara sudah siap dengan replik atas termohon? Siap yang mulia, kami telah mempersiapkannya. Baik, silakan serahkan ke depan. Mohon izin Yang Mulia, kami mengajukan replik dalam bentuk tertulis. Baik, karena replik sudah diserahkan dari kuasa pemohon, untuk sidang akan dilanjutkan pada hari berikutnya. Untuk arbiter diminta untuk mencatat. Baik Yang Mulia, replik dari pihak pemohon telah selesai dibacakan dan dimasukkan dalam dokumen persidangan. Dengan demikian, sidang untuk hari ini dinyatakan selesai pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dan akan dilanjutkan kembali pada hari berikutnya dengan agenda pembacaan duplik dari pihak termohon. Demikian dicatat. Hari ini, Jumat 13 Desember 2025, sidang dibuka kembali dengan agenda pembacaan duplik oleh pihak termohon atas duplik dari pemohon. Para pihak hadir lengkap bersama kuasa hukumnya. Sidang dimulai tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang arbitrase antara PT Aji Persada Property sebagai pemohon melawan Saudara Haryono Subagio dan Saudara Budi Said sebagai termohon. Dengan agenda pembacaan duplik dinyatakan dibuka kembali. Baik, saudara termohon, apakah saudara ingin menanggapi dengan mengajukan duplik atas replik pemohon? Izinkan saya diskusi dengan kuasa hukum saya yang mulia. Baik Yang Mulia, izinkan saya mengajukan duplik dalam bentuk tulisan. Baik, bagaimana dengan saudara pemohon? Silakan. Dari pihak pemohon, apakah sudah jelas dengan duplik dari termohon? Sudah jelas Yang Mulia. Baik, karena seluruh agenda persidangan hari ini telah dilaksanakan dan tidak ada lagi yang disampaikan oleh para pihak, maka persidangan akan kami skor sementara. Persidangan akan dilanjutkan kembali pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian. Untuk itu, arbitrase diminta mencatat waktu penundaan persidangan. Dengan ini, saya nyatakan ditutup sementara.
Baik yang mulia, duplik telah dibacakan oleh pihak termohon dan telah dicatat dalam berita acara sidang. Tidak ada keberatan lanjutan dari pihak pemohon. Sidang pada hari ini dinyatakan selesai pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Agenda selanjutnya akan diinformasikan oleh majelis. Demikian disampaikan. Izin yang mulia, dicatat dalam berita acara persidangan bahwa pada hari ini, Kamis 14 Desember 2025, Majelis Arbitrase kembali menggelar sidang dengan agenda bukti dan saksi dari pihak pemohon dan termohon. Para pihak dinyatakan hadir lengkap. Sidang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk melanjutkan pemeriksaan berikutnya akan dilakukan agenda pembuktian dan saksi pada hari ini, Kamis tanggal 14 Desember 2025, resmi dibuka. Mohon izin yang mulia, kami telah mempersiapkan bukti yang akan kami bawa yang mulia. Bagaimana saudara termohon, apakah setuju? Iya, silahkan yang mulia. Baik, agenda persidangan adalah pengajuan bukti-bukti dari pihak pemohon. Apakah kuasa hukum pemohon sudah siap dengan alat bukti dan saksi? Sudah yang mulia, kami juga sudah mempersiapkan alat buktinya. Baik, alat bukti kami terima. Untuk saudara kuasa hukum termohon, silakan maju untuk memeriksa bukti-bukti dari kuasa hukum pemohon. Karena kuasa hukum pemohon sudah menyerahkan alat bukti, maka apakah saudara termohon sudah siap dengan saksi-saksi yang disiapkan dan beberapa saksi yang akan diajukan? Sudah yang mulia, kami saat ini telah membawa satu saksi yang hadir bersama kami. Baiklah, arbitrase bisa tolong untuk memanggil saudara saksi agar memasuki ruangan persidangan. Silakan saksi pemohon dipersilahkan hadir. Baiklah, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Dipersilahkan untuk hakim anggota arbiter 1 dan 2 untuk memberikan pertanyaan kepada saksi. Saudari saksi, saya akan menanyakan identitas saudari terlebih dahulu. Sebutkan nama lengkap, usia, pekerjaan, dan hubungan saudara dengan pemohon. Nama saya Nofir Sriweni, usia 42 tahun. Saya manajer proyek di PT Adi Persaja Properti. Saya terlibat langsung dalam pengurusan perizinan dan pengembangan proyek di atas tanah yang menjadi objek sengketa. Apakah Anda mengetahui duduk perkara antara perusahaan Anda dengan termohon? Ya, yang mulia, kami menandatangani perjanjian pengikatan jual beli dengan para termohon pada Desember 2017. Sesuai perjanjian, setelah pembayaran pertama, kami berhak mulai melakukan perizinan dan pengembangan. Namun, sebagian tanah masih bermasalah secara hukum. Masalah hukum seperti apa? Pada Juli 2018, muncul klaim dari pihak ketiga bernama Amin Sutoyo yang menyatakan sebagian tanah tersebut adalah miliknya. Bahkan, dia mengajukan
mengajukan pemblokiran izin mendirikan bangunan kepada pemerintah kota Surabaya. Akibatnya, proses proyek kami terhenti total. Apakah saudara menyampaikan keberatan ini ke pihak termohon? Sudah Yang Mulia, kami berkali-kali mendesak agar permasalahan diselesaikan. Bahkan, kami tetap melakukan pembayaran tahap kedua meskipun kami tahu ada resiko, dengan harapan mereka menyelesaikannya. Tapi, penyelesaian baru terjadi setelah lebih dari setahun lewat kegugatan pihak ketiga. Lalu, menurut saudara, apakah termohon telah berprestasi? Ya, karena mereka sejak awal menjamin tanah tersebut bebas sengketa dan dapat digunakan. Namun ternyata tidak, dan proyek kami akhirnya gagal berjalan sebagaimana direncanakan. Apakah dari pihak termohon ingin mengajukan bukti ataupun saksi? Iya Yang Mulia, kami telah mempersiapkan bukti yang akan kami bawakan nanti Yang Mulia. Bagaimana saudara pemohon, apakah setuju? Iya, silakan Yang Mulia. Baik. Agenda persidangan adalah pengajuan bukti-bukti dari pihak termohon. Apa kuasa hukum termohon sudah siap dengan alat bukti dan saksi? Sudah Yang Mulia, kami juga sudah mempersiapkan alat buktinya. Baik, alat bukti kami terima. Untuk saudara kuasa hukum pemohon, silahkan maju untuk memberikan bukti-bukti dari kuasa hukum termohon. Baik, terima kasih. Karena kuasa hukum termohon sudah menyerahkan alat bukti, maka apakah saudara sudah siap dengan saksi-saksi yang disiapkan? Sudah Yang Mulia, kami membawa saksi satu kami yang sudah siap untuk ikut sidang hari ini. Baiklah, arbiter bisa tolong untuk memanggil saudara saksi agar memasuki ruangan persidangan. Silakan saksi pemohon dipersilakan hadir. Silakan untuk arbiter 1 dan 2 menanyakan saksi. Saudari, silakan sebutkan identitas Anda. Nama saya Juliati Baroro, umur 39 tahun. Saya sebagai direktur di perusahaan konstruksi yang ditunjuk oleh termohon 1. Apakah Anda mengetahui adanya klaim dari pihak ketiga terkait kepemilikan tanah? Mengetahui Yang Mulia, tapi klaim itu baru muncul setelah proyek berjalan dari kami tidak pernah mendapatkan pemberitahuan resmi sebelumnya. Menurut kami, klaim tersebut muncul tiba-tiba dan tidak terkait dengan proses awal PPJB. Apakah termohon menyembunyikan informasi terkait status lahan? Tidak Yang Mulia, pada saat perjanjian ditandatangani, seluruh dokumen yang ada menyatakan lahan tersebut sah milik termohon. Masalah dengan Amin Sutoyo baru muncul belakangan dan sebenarnya kami sudah bantu menyelesaikan hingga melakukan perdamaian pada 2020. Jadi, menurut saudara, tidak ada unsur tipu muslihat sebagaimana didalilkan kepada pemohon. Benar Yang Mulia, tidak ada niat buruk. Semua berjalan sesuai kesepakatan. Klaim pihak ketiga itu di luar kendali kami. Selanjutnya, pembacaan pertimbangan majelis dan amar putusan. Pembacaan pertimbangan majelis. Majelis setelah memeriksa seluruh dokumen, mendengar keterangan para pihak dan
saksi-saksi. Majelis berpendapat: 1. Perjanjian kerjasama yang menjadi dasar hubungan hukum antara pemohon dan termohon sah dan mengikat. 2. Terbukti termohon tidak memenuhi sebagian kewajiban tepat waktu walaupun terdapat alasan force majeure. Namun termohon tidak menyampaikan pemberitahuan resmi yang sah dalam waktu yang wajar. 3. Pemohon juga tidak menggunakan haknya untuk memutus perjanjian lebih awal, sehingga terdapat unsur kelalaian timbal balik. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan termohon telah melakukan wan prestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tertanggal 5 Januari tahun 2023. Yang ketiga, menghukum termohon untuk membayar ganti rugi kepada pemohon sebesar 325 juta rupiah. 4. Menyatakan perjanjian kerjasama antara pemohon dan termohon dinyatakan berakhir demi hukum sejak putusan ini dibacakan. 5. Menolak selain dan selebihnya. Pembacaan putusan. Majelis telah mendengarkan seluruh keterangan para pihak dan saksi-saksi. Berdasarkan pertimbangan hukum, kami memutuskan bahwa permohonan pembatalan tidak dapat diterima. Putusan arbitrase tetap berlaku dan mengikat para pihak. Saya sependapat dengan amar putusan. Saya juga, yang mulia. Dengan demikian, persidangan ini dinyatakan selesai. Sidang ditutup. Putusan akhir akan diserahkan kepada masing-masing pihak secara tertulis.